Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Alimah Mumtazah dari kelas PBA 2A. Di sini saya akan melengkapi tugas mengenai Madkhal Ilmi Al-Lughoh tentang bahasa dan bangsa Arab. Baik, yang pertama yaitu ada tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa. Selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia, pada tanggal 18 Desember 1973, PBB telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional. Dan oleh karena itu, di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Para linguis Arab dan sebagian kalangan orientalis meyakini bahasa pertama kali yang digunakan masyarakat Semit adalah bahasa Arab kuno. Hal ini didasarkan ciri-ciri identik antara bahasa Semit dengan bahasa Arab. Ahmad Muhammad Qodur menyebutkan 4 kesamaan identik antara kedua bahasa. Yang pertama, terdapat kesamaan pada aspek fonetis. 2. Bahasa menekankan bunyi huruf yang keluar dari rongga tenggorokan seperti ain, ghain, ha, dan hamzah. Yang kedua bahasa terdapat bunyi huruf yang tebal seperti shod, do, to, dan zo. Yang ketiga, kedua bahasa memiliki pola kata kerja yang berasal dari 3 huruf Ats-Tsulats. Yang keempat, kedua bahasa menekankan sistem infleksi i'rab seperti rofa, nasab, jer, dan jazm. Negeri Arab adalah tanah air dari 3 agama monoteistik yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Negeri ini pun menjadi saksi perpecahan dan pembentukan sekte yang berbeda dalam agama-agama besar itu seperti Koptik, Maronit, Ortodoks, Katolik, Syiah, Sunni, dan Wahabiyin. Namun, faktor terpenting yang menyatukan semua orang ini adalah bahwa mereka semua penutur asli dari satu bentuk atau bentuk lain dari bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu ada ragam bahasa Arab. Badawi membagi bahasa Arab menjadi 5 ragam bahasa Arab, dan secara umum kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 jenis bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, dialek, dan bahasa Arab baku terstandar. Yang pertama yaitu ada bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula Al-Lughatul Al-Arabiyyah At-Turathiyah, bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Yang kedua yaitu ada dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut al-ammiyah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Dialek-dialek Arab bervariasi dalam banyak dimensi tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Yang ketiga yaitu ada bahasa Arab baku dan standar, adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi. Kegiatan baca tulis menurut Al-Birini di tahun 2016. Tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan tuturan utama di semua negara bahasa Arab. Tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan dan tuturan utama di semua negara Arab, terutama dalam pidato resmi dan acara penyiaran televisi menurut Reading 2005. Selanjutnya yaitu ada karakteristik bahasa Arab. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik yang ditemukan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa manusia lainnya. Karakteristik tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu ada fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang menurut Watson 2007. Bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur Arab disebut taskil atau harokat. 3 vokal tersebut adalah A, I, dan U. 3 bunyi vokal pendek tersebut disimbol dalam tanda baca adalah fathah untuk vokal A, kasroh untuk vokal I, dan domah untuk vokal U.
Untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebut dengan huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Bahasa Arab standar atau modern standar Arabik memiliki 28 konsonan Arab menurut Hijazi 1997. Sedangkan Arab klasik memiliki 29 konsonan dengan memasukkan huruf alif sebagai bunyi konsonan menurut Sibawayh 1982. Berikut aksara bahasa Arab yang menyimbolkan 28 konsonan. Ada hamzah, ba, ta, tha, ja, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, dho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Yang kedua yaitu ada morfologi. Teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada dua isu utama. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk. Yang kedua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentuk kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata dengan kandungan makna sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bangsa dan negara Arab. Yang pertama ada definisi bangsa dan negeri. Kata bangsa dan negeri berdasarkan makna kata memiliki pengertian berbeda. Bangsa dimaknai sebagai komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, wilayah, sejarah, dan etnis. Adapun negeri adalah wilayah atau tempat di mana sebuah bangsa bertempat. Baik, yang kedua yaitu ada bangsa Arab menurut perspektif sejarah. Bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab al-Baidah, Arab al-Aribah, dan Arab Musta'ribah. Yang pertama yaitu ada Arab al-Baidah, adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Yang kedua, Arab al-Aribah atau Muta'aribah. Secara kebahasaan, Arab al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qotan, atau yang dikenal juga sebagai Arab Qotani, dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Yang ketiga yaitu ada Arab Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim, atau yang dikenal sebagai Arab al-Adnani yang berasal dari negeri Hijaz. Selanjutnya yaitu negeri Arab. Negeri Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi dibagi dalam 3 kawasan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari istilah Semenanjung Arab. Yang pertama yaitu ada Arabia Felix atau Beata, Al-Arabia As-Sa'idah. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari Semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebut kawasan ini dengan Arabia Felix lantaran iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang terkenal. Yang kedua yaitu ada Arabia Petrea, Al-Arabia Asy-Syakhri atau Al-Hajariyah Saudi Petrea untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, Semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. Yang ketiga yaitu ada Arabia Deserta atau Al-Arabia As-Sokhrawiyah. Arabia Deserta dalam bahasa Yunani kuno disebut Al-Arabia Eremos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar. Menandakan interior gunung Semenanjung Arab, dahulu tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotami dan Arabia Felix. Yang selanjutnya itu ada sebaran penutur bahasa Arab. Menurut Ridout memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia tahun 2020 sebanyak 240 juta orang. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia. Memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia tahun 2020 sebanyak 420 juta orang. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Nama negara yang pertama ada Saudi Arabia, yang kedua United Emirates Arab,
Yang ketiga ada Mesir, yang keempat ada Irak, yang kelima ada Aljazair, keenam ada Qatar, yang ketujuh ada Kuwait, yang kedelapan ada Sudan, yang kesembilan ada Maroko, yang kesepuluh ada Oman, yang ke-11 ada Libanon, yang ke-12 ada Jordania, yang ke-13 ada Tunisia, yang ke-14 ada Libya, 15 Bahrain, 16 Yemen, 17 Syria, 18 Palestina, 19 Mauritania, 20 Chad, 21 Comoros, 22 Djibouti, 23 Eritrea, 24 Somalia, 25 Sudan Selatan. Dan dari sekian negara penutur bahasa Arab, Mesir merupakan negara Dari sekian negara penutur bahasa Arab, Mesir merupakan negara terpadat, sedangkan Komoros adalah negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut beretnis Arab, tetapi terdapat pula kelompok etnis besar lainnya seperti Berber dan Kurdi. Sekian penjelasan dari saya mengenai bahasa dan bangsa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.